Semoga setelah kita membaca surat Al-Fatihah tadi, durasi pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustaz Al-Faitami kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wat tawbah an-nasuh wa salah al-jasad wal ruh. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus para dewan guru, para asatidz, para habaib, para orang tua, dan mobil khusus pengurus Masjid Al-Uswah yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat, keberkahan serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan berbicara mengenai masalah zakat. Ibadah itu bukan hanya hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada memang ibadah yang kaitannya dengan hablum minallah, dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Salat dan juga puasa. Salat, puasa itu hubungannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga ada ibadah yang memiliki dua aspek, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Yaitu apa? Yang biasa kita sebut dengan zakat, infak, dan sedekah. Kenapa kok punya aspek hablum minallah? Karena ketika kita mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, berarti kita telah menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok ada aspek hablum minannas? Karena dalam zakat, infak, dan sedekah itu kita memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, jadi punya dua aspek, dua sisi, hablum minallah dan hablum minannas. Dan juga ibadah yang lain itu ada yang sekedar ibadah badaniyah atau jasmaniyah, ibadah yang kita hanya perlu badan kita. Salat, puasa kita cuma perlu badan kita. Tapi ada ibadah yang bersifat maliyah, ibadah yang kita harus mengeluarkan harta kita, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Bahkan ada ibadah yang sifatnya badaniyah dan juga maliyah. Kita perlu badan kita, tenaga kita, dan juga kita harus mengeluarkan uang, yaitu ibadah apa? Umrah dan haji. Nah, sekarang kita bahas masalah zakat yang merupakan salah satu rukun Islam merupakan salah satu rukun Islam yang 5, yaitu rukun Islam yang keberapa? 3 atau 4? Di sebagian hadis disebutkan yang ketiga, sebagian hadis lagi disebutkan yang keempat. Jadi riwayatnya beda-beda.
sebagian hadis menyebutkan bahwasanya zakat itu rukun Islam yang ketiga. Di sebagian hadis yang lainnya menyebutkan bahwasanya zakat itu rukun Islam yang keempat. Ya tergantung riwayat, jadi riwayat siapa. Nah, sekarang kita juga perlu tahu apa itu definisi dari zakat. Karena ada tiga tuh, ya ada zakat, ada infak, ada sedekah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya zakat, infak dan sedekah itu memiliki arti atau definisi yang sama. Sebagian ulama bilang seperti itu. Ya, jadi zakat, infak, sedekah itu definisinya sama, harta yang kita keluarkan. Tapi ulama selain juga berpendapat zakat, infak dan sedekah memiliki definisi yang berbeda-beda, definisi masing-masing. Zakat sendiri, ya az-zakatu lughatan at-tathhir wan nama. Zakat itu secara bahasa artinya apa? Mensucikan dan tumbuh. Ya, mensucikan dan tumbuh. Atau az-ziyadah wal khair wal barakah. Zakat itu memiliki arti secara bahasa tambahan, kebaikan dan keberkahan. Wa li'anna Allah yutahhirul muzakki biha minadz-dzunubi wa radhilatil bukhli. Karena dengan zakat itu Allah Subhanahu wa taala membersihkan orang yang mengeluarkan zakat, mensucikan orang yang mengeluarkan zakat dari dosa-dosanya, dan juga mensucikan hatinya dari sifat pelit, menghilangkan sifat pelit yang ada dalam dirinya. Dan secara syariat, secara ilmu fikih, zakat itu apa? Ikhraju malin makhsusin ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusatin yusrafu li ta'ifatin makhsusatin. Zakat itu adalah apa? Mengeluarkan harta yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi hartanya sudah ditentukan apa aja itu harta yang wajib ada zakatnya. Jadi nggak semua harta wajib zakat. Ala wajhin makhsusatin, caranya juga sudah ditentukan dalam ilmu fikih. Ya, sebab nggak boleh zakat sembarangan. Kalau kita zakat sembarangan, tidak mengikuti aturan dalam ilmu fikih, zakat kita nggak sah insya Allah Subhanahu wa taala. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang juga telah ditentukan. Kita mau lihat ngeluarin zakat apa? Zakat fitrah atau zakat yang lainnya? Yusrafu li ta'ifatin makhsusatin, diberikan kepada golongan-golongan yang sudah ditentukan. Jadi nggak semua orang berhak menerima zakat. Hanya golongan-golongan tertentu yang disebut dengan al-asnaf ats-tsamaniyah. 8 golongan, 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. Ya seperti itu. Nah, zakat itu ada dua. Ada dua. Yang pertama, zakat mal, zakat harta. Pertama zakat mal atau zakat harta. Yang kedua, zakatul badan, zakat badan, zakat diri kita yang biasa kita sebut dengan zakat fitrah. Kebanyakan kan orang tahunya cuma zakat fitrah doang, tapi jarang mengetahui jenis-jenis zakat yang lain. Adapun zakatul mal, zakat harta, itu ada 6. Ada 6. Zakat harta itu ada 6. Pertama yaitu zakatul na'am, zakat binatang ternak atau hewan ternak. Yang mana kalau kita berbicara mengenai zakat hewan ternak, enggak semua hewan ternak diwajibkan zakatnya. Dalam Islam yang diwajibkan zakat itu hewan ternak hanya apa? Hanya al-ibil wal baqarah wal ghanam. Onta, sapi dan kambing. Sehingga nggak ada kalau orang jadi pengusaha ayam potong, nggak ada namanya zakat ternak ayam. Terus gimana kalau dia orang kaya, pengusaha ayam potong, maka zakatnya itu bukan zakat ternak tetapi zakat zakat tijarah. Jadi zakat jual beli. Atau orang punya bisnis ternak apa lagi? Ternak burung segala macam. Pokoknya selain sapi, kambing, onta, ternak hewan apapun, maka itu bukan termasuk zakat ternak, jatuhnya menjadi zakat tijarah, zakat jual beli atau zakat bisnis. Jadi seperti itu. Yang wajib zakat ternak
hanya ada 3 hewan. Apa tadi? Onta, sapi, kambing dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam ilmu fikih. Panjang ketentuan. Banyak ketentuan sehingga harus ada ruang tersendiri untuk membahas masalah syarat-syarat atau ketentuan dalam zakat ternak. Ya, harus ada pembahasan sendiri karena ada syarat-syarat. Itu pertama ya. Zakat apa? Zakat ternak. Lalu yang kedua daripada bagian zakat mal atau zakat harta yaitu zakatuz zuru' was thimar. Zakat pertanian atau perkebunan. Dan juga nggak setiap yang ditanam wajib zakat. Nggak setiap sesuatu yang ditanam wajib zakat. Contoh zakat pertanian umpamanya itu adalah zakat yang berasal dari tanaman-tanaman yang kita tanam dari biji-bijian. Apa contohnya? Contohnya di sini adalah al-hintah wasy'ir wal aruz, yaitu jenis-jenis gandum dan jenis-jenis beras. Jenis-jenis gandum dan juga jenis beras yang menjadi bahan makanan pokok di setiap negara. Nah, itu kalau ada bahan makanan pokok yang ditanam dalam satu negara, ya baik itu gandum maupun beras, maka itu ada zakatnya. Dan juga lagi-lagi ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Lalu ada zakat tadi pertanian, perkebunan, zakat buah-buahan. Zakat buah-buahan, enggak semua buah-buahan diwajibkan zakat. Dalam Islam zakat buah-buahan cuma ada 2, yaitu yang berasal dari apa? Tanaman anggur dan tanaman korma. Jadi kalau ada pengusaha stroberi nggak wajib zakat tuh, nggak wajib zakat apa? Perkebunan. Zakatnya nanti berubah menjadi zakat yang lain, yaitu zakat tijarah, zakat bisnis. Ya seperti itu. Ya, perlu tahu. Jadi seperti tadi Al-Fani sampaikan, tidak semua binatang ternak wajib zakat dan tidak semua tanaman atau buah-buahan wajib zakat. Hanya yang telah ditentukan dalam agama Islam. Kalau tidak masuk kriteria itu, maka masuknya menjadi zakat tijarah, zakat jual beli atau zakat bisnis. Ya, seperti itu. Lalu apa lagi? Lalu ada yang namanya zakatul naqd. Ya, bagian dari zakat harta atau zakat mal yaitu zakatul naqd, yaitu zakat 2 barang berharga, yaitu zakat emas dan zakat perak. Ya, zakat emas dan zakat perak. Ada nih bagi orang-orang yang punya simpanan emas, yang punya simpanan perak, yang memang itu sebagai investasi, bukan sebagai perhiasan, maka itu ada zakatnya. Masuk dalam kategori zakat mal. Dalam kitab Taqriratus Sadidah, batasan minimal nisab, ya, batasan nisab minimal daripada zakat emas yaitu sekitar 83 gram. Tapi Habib Utsman punya kriteria lain. Habib Utsman menyatakan 80. Jadi kalau siapa saja di antara kita dalam setahun ini nih, dalam setahun kita punya emas sebagai investasi, bukan sebagai perhiasan, atau kita punya perak, yang mana kalau nisab perak itu sekitar 588 gram, maka itu wajib ada zakatnya sebesar 2,5%. Makanya berarti kadang-kadang ibu-ibu nyimpan emas nih, ya. Tapi ingat ya, emasnya emas yang disimpan sebagai investasi, bukan emas yang dipakai sebagai perhiasan. Itulah yang diwajibkan dalam zakat naqd atau zakat emas dan perak. Ya, itu dia. Dan selanjutnya yaitu ada namanya zakatul ma'din, termasuk bagian dari zakat mal atau zakat harta. Zakatul ma'din yaitu zakat barang tambang. Zakat barang tambang.
wa huwa ma yustakhraju min al-ard bi mu'alajatin min al-makan alladhi khalaqahu Allah fihi biwasitatil alati wa ma'iddatil hafr, yaitu sesuatu yang keluar dari bumi yang dikeluarkan menggunakan alat-alat canggih. Nah, itu ada zakatnya. Apa contohnya? Emas, perak, dan juga termasuk apa? Al-bitrul. Apa? Minyak dan juga nuhas, yaitu tembaga. Jadi barang tambang itu ada zakatnya. Tentunya penghitungannya beda. Kalau zakat barang tambang berupa emas dan perak, beda hitungannya dengan zakat emas perak yang kita jadikan sebagai investasi. Lagi-lagi harus belajar nih masalah zakat. Karena kita selama ini tahunya zakat apa dong? Zakat fitrah berapa? 3,5 liter beras. Nggak tahu kita jadi zakat yang lain, ya kan? Jarang orang tahu seperti itu. Karena memang jarang juga yang mengeluarkan. Bahkan kalau boleh dikatakan sebagai contoh umpamanya zakat ternak. Ya, umpamanya di Indonesia ada unta gak? Nggak ada yang ternak unta di Indonesia. Ada paling apa? Ternak sapi dan ternak kambing. Salah satu syarat zakat ternak itu apa? Hewan tersebut makannya itu bukan dari hasil kita beli. Dari hasil kita apa namanya? Ngangon ya. Hasil kita kan ngangon. Sedangkan di Indonesia umumnya orang yang berternak itu apa? Makanannya beli. Sehingga udah nggak ada lagi zakat ternak, beralih kepada zakat tijarah, zakat jual beli, zakat bisnis. Sehingga udah jarang zaman sekarang orang mengeluarkan zakat ternak. Kenapa? Karena pada umumnya makanan yang mereka berikan untuk binatang ternak mereka dari hasil beli, bukan hasil ngangon. Lalu mau ngangon di mana di Jakarta? Nggak ada tempat ngangon buat Jakarta. Mungkin daerah masih ada kali ya, misalnya daerah mungkin masih ada ya. Mungkin masih ada daerah kayak mungkin Kalimantan atau apa NTB atau mungkin daerah Jawa. Kalau misalnya ternaknya itu makan dari hasil ngangon, nah maka itu ada hitungan zakat ternak. Tapi kalau makanan jadi dari hasil kita beli, ya maka itu bukan hitungan zakat ternak, tapi hitungan zakat yang lainnya. Itu dia. Dan juga yang terakhir, ya, yaitu dari jenis zakat mal, dari jenis zakat harta, yaitu zakatul rikaz. Nah, ini rikaz juga udah kalau boleh dibilang udah hampir kagak ada. Kenapa? Karena zakat rikaz itu apa? Huwa dafinul jahiliyati minadz dhahabi wal fiddah. Zakat rikaz itu adalah zakat barang apa yang di dalam tanah itu, harta karun yang berasal dari masa jahiliyah, yang berasal dari masa jahiliyah syaratnya itu, ya, harta karun yang ditemukan di tanah, yang di situ diyakini penduduk jahiliyah bangsa Arab yang dulu zaman Nabi Muhammad pernah hidup. Kalau digali di situ ada emas, ada perak, maka itu zakat rikaz. Ya, tapi kalau misalnya ada orang, dia beli tanah, tanahnya digali nih ceritanya nih, nemu apa namanya emas perak, maka bukan zakat rikaz itu. Ya, tapi itu namanya luqatah atau barang temuan. Ya, jadi seperti itu. Karena zakat rikaz itu ada syarat dan kalau boleh dibilang hampir nggak ada, apalagi di Indonesia. Kira-kira emang ada orang-orang jahiliyah di Indonesia ada nggak? Kira-kira nggak ada ya. Karena bangsa jahiliyah umumnya ada di daerah ya seperti itu. Ya, itu dia tadi jenis zakat mal. Yang pertama tadi zakat apa? Zakat binatang ternak. Ya, yang kedua zakat apa tadi? Pertanian. Yang ketiga zakat emas dan perak yang disimpan sebagai investasi. Yang ke apa tadi? 4, zakat apa? Barang tambang. Ya, yang kelima tadi zakat apa? Harta karun, rikaz. Yang keenam apa? Zakat fitrah. Jadi itu jenis zakat. Ya, zakat ada 6, 5 zakat mal, 1 zakat fitrah.
Lalu apa fungsi zakat? Tentu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, ada hikmah-hikmah yang Allah simpan dalam perintah tersebut. Ada hikmah-hikmah yang Allah simpan dalam setiap perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Ya, sholat punya hikmah, puasa punya hikmah, haji umrah punya hikmah, zakat pun punya hikmah. Apa di antaranya hikmah zakat atau manfaat dari zakat? Yang pertama adalah tasulul mal wa tuhassinuhu min tatallul a'yun wa imtidadu aidil athimin wal mujrimin. Zakat itu melindungi harta kita, menjaga harta kita dari apa? Dari pandangan buruk manusia dan dari kejahatan orang-orang zalim. Kok bisa begitu? Iya. Kalau kita Allah takdirkan sebagai orang kaya, punya duit, zakat yang kita keluarkan akan menjaga harta kita dari pandangan orang. Coba kalau kita nggak zakat, orang bakal ngecap kita apa? Wah, udah kaya pelit lagi. Bakal jadi apa? Pusat perhatian. Udah kaya, nggak mau bagi-bagi, nggak mau zakat, pelit. Ya, dilihat sama orang buruk, diomongin sama orang, dan jadi sasaran kejahatan. Jadi sasaran kejahatan. Coba kalau kita zakat, ya, terutama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, orang bakalan kenal kita, baik, masya Allah orang baik. Ya, terhindar dari pandangan buruk manusia, terhindar dari omongan manusia, terhindar dari kejahatan manusia. Wahakah. Maka kata Nabi Muhammad SAW, hasilu amwalakum bizakah, lindungi harta kalian dengan zakat, wadawu mardakum bisadaqah, dan sembuhkan yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Itu dia. Ya, kalau kita sakit, sedekah. Yang pertama ya, menjaga harta kita dari pandangan orang, dari omongan orang, dan dari kejahatan orang. Yang kedua, manfaat atau hikmah dari zakat apa? Aunun lil fuqara'i wal muhtajin. Kita nolong orang-orang miskin, orang-orang fakir, dan orang-orang yang membutuhkan. Tolong mereka, membantu mereka, mengurangi kesulitan atau beban yang mereka pikul. Karena Allah Subhanahu wa taala ya menitipkan dalam harta kita hak untuk siapa? Orang-orang fakir, orang-orang miskin, yang hak itu harus kita berikan kepada mereka. Bahkan dosa hukumnya orang yang enggan mengeluarkan zakat. Di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu muncul orang-orang yang enggan untuk melaksanakan zakat. Sebelum diperangi, mereka ditanya dulu sama Khalifah Sayyidina Abu Bakar, kenapa ente nggak mengeluarkan zakat? Mereka alasan, wah harta ini harta kami. Buat apa kami berbagi? Cukup kami berislam dengan apa? Sholat, puasa, haji, tapi nggak mau kami mengeluarkan zakat. Diperangi sama Sayyidina Abu Bakar. Diperangi, bayangin, ngangkat senjata untuk memerangi orang-orang yang mani'uz zakat, nggak mau mengeluarkan zakat. Ya, tuh ya. Jadi bantu kita orang fakir, orang miskin. Lalu yang ketiga, manfaat atau hikmah daripada zakat, ya, tutahhirun nafs min da'ish syuhi wal bukhl. Ngobatin diri kita dari penyakit pelit, penyakit medit, penyakit kikir. Karena ini penyakit masya Allah nih, ya, hampir setiap diri kita itu ada kecenderungan untuk apa? Pelit, untuk bakhil, untuk hitung-hitungan. Maka obatnya nggak lain dan nggak bukan adalah apa? Zakat. Keluarin apa yang kita punya. Itu satu-satunya cara untuk melawan kepelitan, kekikiran yang ada dalam diri kita. Nabi amat sangat berlindung dari sifat pelit.
Sehingga Nabi dalam doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegalauan dan kesedihan. Wa minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kelemahan dan kemalasan. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pengecut dan sifat pelit. Nabi berlindung dari sifat pelit, dan pelit ini amat sangat tercela dalam Islam. Coba deh, ada orang kaya umpamanya pelit, jadi bahan ghibah satu kampung itu. Jadi bahan omongan satu kampung. Orang mandangnya jelek, bahkan bisa jadi sasaran kejahatan. Ada orang gedeg banget ngomongnya, wah pelit nih, deh kalau nggak mau zakat udah kita nauzubillah ya, dibegal aja dah, gitu, rampok aja dah, gitu. Wah kalau orang baik, zakatnya dikeluarin, ya pasti pandangan masyarakat akan beda. Dan yang keempat, hikmah atau manfaat dari zakat apa? Yaitu sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita memberikan itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan apa? Ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad. Enggak berkurang harta seseorang karena zakat, infak, sedekah. Akan tapi akan apa? Bertambah dan bertambah. Bahkan ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW, ya itu namanya Syafi'i al-Bagir, lupa itu. Pokoknya Thauban, Sayyidina Thauban radhiyallahu taala anhu. Itu beliau ketika mau berpulang ke rahmatullah itu tahu ngigo, ngucap sendiri dalam sakaratul mautnya itu, ngucap sesuatu dia nggak jelas pokoknya. Ya, pertama yang beliau ucapkan itu apa? Seandainya lebih banyak, seandainya semuanya, ngomong gitu. Seandainya semuanya, diam. Lalu ngomong lagi, seandainya yang baru. Terus ngomong lagi, seandainya lebih jauh. Bininya aja bingung. Sampai beliau wafat. Rasulullah SAW datang. Lalu Rasulullah tanya kepada istrinya, apakah suamimu sebelum wafat mengucapkan sesuatu? Kata istrinya, iya ya Rasulullah. Apa yang diucapkan? Nabi nanya. Yang pertama ya Rasulullah, dia mengucapkan seandainya semuanya. Saya bingung, apa itu maksudnya? Nabi dikasih kasyaf oleh Allah, kasyaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperlihatkan. Kata Nabi, suamimu itu sebelum meninggal mengatakan seandainya semuanya, karena pernah suatu saat ketika suamimu sedang makan roti, ada orang fakir, miskin datang, minta makanan. Maka yang cuma bisa dibagi roti itu yang mau dimakan. Akhirnya rotinya itu dibagi dua. Separuh dimakan oleh Sayyidina Thauban, separuh lagi dimakan oleh orang miskin. Kan sedekah itu. Sedekah. Ternyata sebelum beliau meninggal diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa dahsyatnya sedekah dari sepotong roti tersebut. Makanya nyesel. Coba semuanya. Seandainya semuanya pasti akan lebih banyak lagi pahala yang diberikan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kata istrinya, ya Rasulullah, yang kedua dikatakan seandainya yang baru. Lalu Rasulullah katakan, suamimu itu pernah semasa hidupnya dia memberikan pakaian bekas kepada yang membutuhkan. Ya, sehingga ketika dalam sakaratul mautnya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala dari memberikan pakaian yang bekas tersebut. Termasuk sedekah juga itu. Ya, memberikan pakaian bagi yang membutuhkan. Ya kan, it'amut ta'am, wa
memberikan makanan bagi yang lapar dan memakaikan pakaian bagi orang yang enggak punya pakaian yang layak. Diperlihatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga suami ibu nyesal, kenapa bukan yang baru? Kalau diberikan yang baru pasti pahalanya akan lebih dahsyat. Yang terakhir apa? Seandainya lebih jauh. Kata Rasulullah, suamimu itu ketika dalam sakaratul mautnya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dia jalan ke masjid. Pahala dia jalan ke masjid dari rumahnya. Sehingga dia berharap, seandainya jarak dari rumahku dan ke masjid lebih jauh lagi, akan lebih banyak pahala dari jejak langkah kakiku menuju ke masjid. Jadi semakin jauh masjidnya, semakin banyak pahalanya. Kalau kita semakin jauh nih, gitu kan? Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebutkan apa? Orang yang udah meninggal itu minta sama Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya Engkau tunda kematianku sebentar aja, hidupin saya sebentar ya Allah, sebentar aja. La asaddaq, maka saya akan sedekah. Bayangin tuh, orang udah meninggal cuma minta hidup sama Allah sebentar, la asaddaq, maka aku akan bersedekah ya Allah. Wa akum minas shalihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Di situ ulama mengatakan bahwasanya kenapa kok minta hidup sebentar untuk sedekah? Karena setelah dia berpulang ke rahmatullah, dia melihat begitu dahsyatnya pahala daripada saudara, sehingga dia pengen kembali ke alam dunia, pengen lebih banyak bersedekah lagi. Makanya di bulan Ramadan ini, banyak-banyak dah kita sedekah, ya, terutama ya kepada keluarga kita dulu. Cari keluarga kita yang kira-kira susah, famili kita, kerabat kita, keluarga kita, dahulukan mereka. Setelah itu apa? Kepada tetangga, keluarga udah, tetangga udah, baru sedekah kita, zakat kita, infak kita oper keluar. Jangan rajin banget sedekah di luar. Sedekah luar rajin, masya Allah, keluarganya dilupain, tetangganya nggak diperhatiin. Ini salah ini salah. Dan juga mumpung kayaknya belum ada zakat fitrah nih, kayaknya tamak-tamaknya belum ada zakat fitrah kayak ini, sama al-bagian juga belum. Kalau kita mau zakat fitrah, tolong diperhatikan, jangan hanya kita memberikan beras. Kalau bisa, jangan hanya kita memberikan beras. Titipin duit buat apa? Buat masak. Lalu kita katakan kepada orang yang kita berikan zakat, ini zakat fitrah saya dan ini duitnya, ini buat bikin opor ayam, buat bikin rendang. Sebab ini terjadi di beberapa daerah, orang fakir, miskin dapat zakat fitrah, berasnya banyak banget, duitnya kagak, berasnya banyak, duitnya kagak. Sehingga apa? Sehingga beras yang banyak itu dijual sama mereka. Karena mereka jujur sebenarnya lebih butuh uang ketimbang beras. Kalau kita cuma kasih beras duitnya kagak, masak pakai apa? Ya, mau beli rendang gimana? Mau beli ayam gimana? Ya, mau masak gimana? Ya, dijual, dan ketika dijual jauh dari harga pasaran. Ya, mana ada orang yang mau beli beras zakat fitrah umpamanya 10.000, 11.000 atau 12.000 1 liter, 5.000 1 liter, 5.000 1 liter ditawar. Apa enggak kesian seperti itu? Ya, makanya kasih zakat fitrah itu kita beras dan uang. Saya mau duit aja deh, silahkan, tapi pelajari dulu caranya. Karena harus bertaklid kepada mazhab Imam Abu Hanifah. Kadar zakat fitrah dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Hanafi beda. Dalam mazhab Syafi'i itu 2,5 kilo atau sekitar 3,5 liter. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu hampir 4 atau 5 kilo. Kadarnya lebih besar, sehingga kalau kita mengeluarkan zakat dengan uang tapi kita ikut mazhab Syafi'i nggak bisa.
Ya kadarnya sama gitu, 3,5 liter umpamanya 10.000. Ya beras 10.000, 3,5 liter berarti berapa ya? 35.000 kita ngeluarin uang gitu. Itu namanya talfik. Nggak dibenarkan dalam agama. Hal ini dibahas panjang lebar oleh Habib Ahmad bin Nawfal bin Salim bin Jindan. Jadi kalau misalnya guru-guru kami pun demikian, kalau mau zakat fitrah dengan uang silahkan, tapi pelajari dulu zakat fitrah dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Makanya yang baik gimana? Ya, Kiai Haji Najib Maimun, anaknya Mbah Maimun, beliau bilang apa? Tetap kalau bisa kita ikut Syafi'i, pakai beras, tapi kasih duit juga. Udah gitu aja. Kasih beras 3,5 liter, kasih duit 50.000, 100.000 buat masak. Insya Allah lebih bermanfaat buat mereka. Ya mudah-mudahan amal ibadah zakat fitrah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan harta kita terus menerus diberikan tambahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang demikian yang dapat sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan kurang lebihnya mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.